Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Cak Kun, channel khusus sing game bahas manga. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Tekan juga tombol loncengnya. Matur, thank you. One Piece chapter 991 dengan judul Izinkan Kami Untuk Mati. Cover story diawali dengan Pons yang memeluk kedua putrinya, Lola dan Chiffon. Terlihat Pons menangis bahagia memeluk kedua putrinya. Akhirnya perjalanan Pons selama ini membuahkan hasil. Sepertinya kru bajak laut Fire Tank akan bertambah satu orang lagi guys. Akan jadi semakin ramai kru bajak laut ini. One Piece chapter 991 diawali dengan Shinji di saat X-Drake mengajukan proposal untuk menjadi aliansi topi jerami. Terlihat X-Drake yang sudah mengalahkan salah satu number. Ternyata banyak kroco-kroco Kaido di sana yang belum tahu keadaan saat ini guys. Kenapa X-Drake yang tiba-tiba datang dan berusaha untuk mengalahkan salah satu numbers. Ada kakek Iyo dan juga salah satu Yakuza yang heran melihat X-Drake yang membantu aliansi. Dan juga ada Pac-Man yang terkejut kenapa X-Drake menyerang number. Sesaat X-Drake teringat dengan kata-kata Kobe. Kobe pernah mengatakan kepada X-Drake, jika dia menjadi temanmu, dia akan terasa dekat denganmu. Tapi jika dia menjadi musuhmu, rasanya dia akan jauh sekali darimu. Seperti itulah sifatnya. Itulah kata-kata yang diingat X-Drake dari Kobe. Setelah mengajukan proposal permohonan aliansi kepada Luffy, Luffy pun menginterview X-Drake. Apakah kau juga ingin mengalahkan Kaido? Dengan tegas X-Drake menjawab, aku tak bisa menjelaskan alasanku melakukannya, tetapi tujuanku masih sama denganmu. Lihat hal itu, Zoro pun langsung mengeluarkan pedangnya dan menyerang X-Drake. Zoro berkata, jangan bercanda di saat seperti ini. Zoro mengingatkan kepada Luffy kalau dia adalah orang yang tunduk kepada Kaido, sama seperti dengan Hawking. Namun X-Drake menjelaskan kalau dia sudah tidak tunduk lagi kepada Kaido. Setidaknya ada 3 orang dari kru SHP yang menolak kedatangan X-Drake guys, Zoro, Franky, dan juga Jinbe. Zoro mengatakan, lalu kau pikir bisa begitu saja ingin bergabung dengan kami? Sedangkan Franky berkata, kita tidak boleh mempercayai orang ini. Dan juga Jinbe yang mengatakan, jangan sampai dia mendekati Luffy. Drake, di dalam dunia bajak laut, kami masih menjunjung harga diri dan martabat. Di saat para nakamanya berjuang untuk menolak kedatangan X-Drake, Luffy pun dengan mudah menjawab dan melerai mereka. Sudah, tidak apa-apa, kunyatakan dia sebagai aliansi. Sungguh konyol si Bakasincho kita ini. Di saat Zoro, Franky, dan juga Jinbe meragukan kredibilitas dari X-Drake, Luffy dengan mudah menerima X-Drake dan menyatakannya sebagai aliansi. Siapa lagi kalau bukan Luffy yang bisa melakukan hal seperti ini. Kembali ke Shinji. Ternyata X-Drake sudah menduganya. X-Drake sudah menduga kalau Luffy akan menerimanya begitu saja. Shinji berpindah ke tempat di mana Ulti dan Pac-Man berada. Pac-Man mengatakan kalau orang yang bersama dengan bajak laut topi jerami itu, sepertinya dia orang yang memimpin para bajak laut itu. Kira-kira siapa ya orang yang dimaksud oleh Pac-Man? Dia mengatakan kalau orang yang bersama dengan Luffy adalah orang yang memimpin pasukan bajak laut itu. Sepertinya Pac-Man masih belum tahu kalau Jinbe termasuk dalam anggota topi jerami juga. Para Yakuza mantan tahanan Udon pun mengatakan kalau jangan sampai kedua orang itu mendekati Luffy sama. Akhirnya Ulti dan Pac-Man pun masuk dalam mode jawannya dan menghancurkan mereka dengan seketika. Tentu saja para Yakuza itu bukan tandingan bagi mereka berdua. Pac-Man yang melihat Luffy dan Sanji bergegas menuju ke tempat Kaido, berusaha untuk menghalanginya dan berkata, jangan pikir kau bisa dapat menghadapi Kaido untuk yang kedua kalinya. Namun dari jauh terdengar suara tembakan. Tembakan itu pun meledak dan tepat mengenai Pac-Man. Melihat Pac-Man terkena serangan telak, Ulti pun terkejut dan mencari siapa dalang di balik ini. Dari kejauhan ada yang menjawab, aku Nami, kalianku adalah membasmi kadal sepertimu, bersiaplah. Ternyata Nami hanya berdiri dan terdiam aja di situ guys. Ternyata di belakang Nami ada Usopp yang sedang bicara. Seolah-olah yang bicara tersebut adalah Nami. Melihat serangan Usopp tidak cukup untuk menghentikan Pac-Man dan Ulti, Nami pun bersiaga dan bersiap untuk menyerang alias melarikan diri. Sungguh Shinji yang konyol guys. Nami dan Usopp, sudah lama kita tidak melihat kombinasi mereka berdua. Kembali ke Shinji, akhirnya Sanji dan Luffy pun bergegas menuju ke tempat Kinemon. Tiba-tiba Ken Busuku Haki milik Luffy aktif
dan memperingatkan kepada Sanji untuk segera menutup telinganya. Ternyata Scratman Apo sudah berada di sana dan menghalangi mereka berdua. Dia menantang Luffy dan Sanji dan berkata, "Bisakah kau melawanku sambil menutup telinga?" Begitulah kata Scratman Apo. Melihat Jaki, Goki, dan Juki sudah KO, dia memanggil Haja dan menyuruhnya untuk segera mengamuk di sana. Kira-kira apa yang akan terjadi jika raksasa kuno mengamuk? Di saat Haja sedang mengamuk, ada scene yang menarik guys. Haja terlihat matanya berbinar-binar saat melihat Franky Shogun. Momen ini sama persis seperti ketika Luffy, Usopp, dan juga Chopper tertarik ketika pertama kali melihat Franky Shogun. Akhirnya Haja pun mengejar Franky dan juga Jinbe. Jinbe mengatakan kepada Franky untuk terus maju dan jangan menoleh ke belakang. Franky pun terus maju dan tidak menghiraukan apa yang ada di belakangnya. Kembali ke scene di mana Zoro dan X-Drake bertarung. Saat X-Drake dan Zoro sedang bertarung, tiba-tiba terlihat Scratman Apo yang sedang lewat di hadapan mereka berdua. Tanpa pikir panjang, akhirnya Zoro dan juga X-Drake pun menyerang Scratman Apo. Namun serangan tersebut tidak begitu berdampak kepada Scratman Apo. Scratman Apo dapat dengan mudah menghindari serangan mereka berdua. "Yo, Drake, dasar kurang ajar," jawab Scratman Apo. "Jadi sekarang kamu memihak kepada bajak laut lemah itu? Sudah dari awal aku membenci orang ini. Aku akan mengajar demi kenikmatan diriku sendiri." Begitulah jawab X-Drake. Zoro pun berkata, "Sepertinya kita sekarang satu tim." Tiba-tiba dari jauh ada seseorang yang menembak. Ternyata Queen sedang menembakinya dengan machine gun. Tembakan Queen ini terlihat seperti membabi buta guys. Dia tidak peduli apakah itu kawan atau lawan yang dia tembak. Queen berkata kepada X-Drake, "Kau pikir kau bisa lari, dasar pengkhianat? Atau bisa aku bilang dasar mata-mata?" Gitulah jawab Queen. Zoro berkata kepada X-Drake, "Kau diserang oleh orang aneh lagi." Dari sini sepertinya Zoro mulai yakin setidaknya X-Drake memang benar-benar ingin bergabung dengan aliansi, atau paling tidak X-Drake memang benar-benar ingin melawan mereka semua. Di puncak Onigashima. Di puncak Onigashima, pertempuran antara Jack dan juga para sulong ternyata sudah selesai guys. Terlihat Jack sudah terluka parah dan salah satu gadingnya pun telah patah. Seperti dugaan, suku Ming yang sudah berubah menjadi sulong dapat dengan mudah mengalahkan Jack. Apalagi di sana terdapat Inuarashi dan Nekomamushi yang sudah bertarung bersama. Beda dengan di Pulau Zou, Inuarashi dan Nekomamushi bertarung secara bergantian. Melihat salah satu komandannya dikalahkan, Kaido pun turun dan menghentikan pertarungan mereka. Kaido berkata, "Cukup sampai di sini. Jack adalah orang yang kupilih. Dia adalah salah satu all-star milikku. Aku tidak bisa duduk saja dan melihat kalian membunuh anak-anak buahku." Jack pun memohon maaf kepada Kaido. Namun Kaido dengan baik hati berkata kepada Jack, "Itu bukan karena kau lemah, hanya saja mereka yang terlalu kuat." Ternyata di balik muka garang Kaido juga memiliki rasa belas kasihan terhadap anak buahnya guys. Kaido ternyata sangat baik, terutama kepada ketiga all-starnya. Mungkin kurang lebih begitu ya guys. Di sana terlihat ada beberapa anak buah Kaido yang terbaring. Terlihat mereka sedang terluka parah, atau mungkin ada beberapa yang sudah mati. Juga terlihat ada beberapa suku Ming yang telah dikalahkan oleh Jack. Namun Inuarashi dan Nekomamushi masih berdiri tegak di sana. Terlihat Inuarashi dan Nekomamushi masih bersiaga dan menghadangnya dengan wujud sulong. Kinemon mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kesatria suku Ming karena telah berjuang sampai dengan sedemikian rupa. Melihat hal tersebut, Kaido menyiapkan jurus andalannya dan mengatakan kepada para Akazaya, "Bersiaplah untuk lari sampai mati. Mari kita lihat seberapa banyak seranganku yang bisa kau hindari." Kaido pun menembakkan jurus andalannya, Borobreed. Serangan ini sangat dahsyat guys. Serangan ini dapat menghilangkan satu bukit atau gunung dalam sekali serang. Dalam anime dan manganya, dampak dari serangan ini sudah pernah diperlihatkan. Dan Kinemon dengan gagah berani menerjang tembakan Kaido tersebut. Tembakan itu pun berhasil ditebas oleh Kinemon. Kaido pun terkejut melihat Kinemon yang berhasil menebas serangannya. "Melarikan diri, sungguh menggelikan. Kami telah lelah melarikan diri dan bersembunyi. Sebagai samurai Tuan Oden, izinkan kami untuk mati sambil membawamu kepada kematian itu juga." Itulah ucap para Akajaya Nine. Mereka mengekspresikan suara hati dengan pedang mereka. Scenes berakhir guys. Begitulah review One Piece chapter 991. Banyak scenes yang menarik di sini. Luffy yang telah mengumumkan kalau X-Drake telah bergabung dengan aliansi. Zoro dan X-Drake akan bersiap melawan Queen dan juga Scratman Apo, serta para Akazaya yang siap bertarung melawan Kaido. Bagaimana menurut kalian review One Piece chapter 991 ini? Kalau menurut kalian bagus, jangan lupa like dan komentar video ini ya guys. Matur, thank you.
Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Matur, thank you.